Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Rahma Salsabila, NIM 3190886, alamat Desa Karanglewo, Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Sinta Nandini Utami, NIM 3190887. Alamat saya di Jalan Gajah Mada, nomor 7, Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Irma Fitriana, NIM 4319089, jurusan Akuntansi Syariah, dan alamat saya di Desa Pagumangan Mas, Kecamatan Karangdada. Perkenalkan, nama saya Laila Melia Utami, NIM 4319091, dari jurusan Akuntansi Syariah. Alamat saya Desa Logadeng, Kecamatan Karangdada, Kabupaten Pekalongan. Akan memaparkan resumen bab 1 dan bab 2. Di bab 1 sendiri saya ada pengertian ilmu tasawuf sendiri, yaitu tasawuf. Istilah tasawuf itu berasal dari bahasa Arab, dari kata tasawuf, ya tasawuf. Inti dari ilmu tasawuf sendiri yaitu suatu upaya dan usaha untuk mensucikan diri dengan cara menjauhkan diri dari pengaruh kehidupan yang menyebabkan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada objek tasawuf. Pada dasarnya ilmu tasawuf itu mengandung 4 unsur. Yang pertama ada metafisika, yang kedua ada etika, yang ketiga ada psikologi, dan yang terakhir ada estetika. Jika ada sumber ajaran tasawuf. Sumber ajaran tasawuf itu dibagi menjadi dua, yaitu unsur Islam dan juga unsur non-Islam. Untuk unsur Islam sendiri yaitu dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan untuk unsur non-Islam sendiri itu dari Nasrani, Yunani, Hindu, dan Buddha. Selanjutnya ada bab 2, yaitu sejarah dan latar belakang munculnya ilmu tasawuf. Latar belakang ilmu tasawuf sendiri merupakan fenomena ajaran Islam dengan diawali ketidakpuasan terhadap praktik ajaran Islam yang cenderung formalis dan legalis, serta banyaknya penyimpangan atas nama hukum agama. Yang kedua ada sejarah munculnya tasawuf. Dalam perkembangan sejarah ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang secara khusus memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran-ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Para ahli sejarah Islam menengarai bahwa sahabat inilah yang pertama mencoba memfilsafatkan ibadah dan menjadikan secara satu tarekat yang lebih khusus. Sahabat inilah yang pertama kali menyampaikan ilmu yang sampai sekarang disebut dengan ilmu tasawuf. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan materi ketiga dan keempat, yaitu yang ketiga tahali, dan tajali. Tahali berarti membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, dari maksiat lahir dan maksiat batin. Lalu tahali merupakan pengisian diri dengan sifat-sifat menyinari hati dengan taat lahir dan batin. Tajali berarti mengungkapkannya di gaib. Menurut Imam Al-Ghazali, tajali adalah tersingkapnya hal gaib yang menjadi pengetahuan kita yang hakiki disebabkan oleh nur yang dipancarkan oleh Allah ke dalam hati seseorang. Manfaat tahali dan tajali yaitu menghindari sifat buruk dan menghiasi diri dengan sifat mulia yang dapat mempererat silaturahim dan persaudaraan antar penganut agama Islam, bahkan dengan orang Islam. Justru mungkin itulah tujuan dari tahali dan tahali. Itulah yang menjadi inti dari pengamalan tasawuf, menghiasi diri dengan akhlak mulia. Lalu materi yang keempat yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Syariat secara bahasa adalah jalan yang harus diikuti, jalan ke tempat pengairan, dan jalan menuju kemenangan. Lalu tarikat yaitu adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan untuk sampai kepadanya. Hakikat adalah kesempurnaan batin, dan makrifat dikatakan sebagai ilmu yang tidak menerima keraguan, pengetahuan atau ajaran tasawuf yang sempurna. Syariat merupakan landasan awal bagi para sufi untuk menjalani tarikat, yang jika dijalani dengan segenap kesungguhan akan mengantarkan pada hakikat, yakni kesempurnaan batin. Untuk sampai pada hakikat, maka dibutuhkan metode dan disiplin diri yang aturan dasarnya sudah ditentukan oleh syariat. Proses menuju realitas sejati atau hakikat inilah yang disebut tarikat. Tarikat adalah jalan khusus bagi saleh atau penempuh jalan rohani untuk mencapai kesempurnaan tauhid. Ketika seseorang sedang bertarikat dengan baik, maka pintu hakikat pun akan terbuka baginya. Dia akan dikaruniai kemampuan makrifat. Yang kelima yaitu awal dan makomah dalam tasawuf. Pengertian awal yaitu bentuk jamak dari hal yang bersifat dan keadaan sesuatu. Hal ini digunakan kaum sufi untuk menunjukkan kondisi spiritual. Kata dalam perspektif tasawuf sering diartikan keadaan. Kemudian makomat secara harfiah, makomat berarti tempat orang berdiri atau pangkal mulia. Secara bahasa, makomat adalah bentuk jamak dari kata makom yang artinya pangkat atau derajat.
Kemudian tingkatan awal ada 9. Yang pertama ada tingkatan pengawasan diri, yang kedua ada tingkatan cinta atau mahabbah, yang ketiga ada tingkatan takut, keempat ada tingkatan harapan, yang kelima ada tingkatan kerinduan, yang keenam perintah Allah, yang ketujuh tingkatan ketenangan jiwa, yang kedelapan tingkatan paranoia, dan yang kesembilan ada tingkatan kepastian. Materi yang keenam yaitu fana, baqo, ittihad, dan hulul dalam ilmu tasawuf. Pengertian fana yaitu sebagai keadaan moral yang luhur. Hal ini semakin jelas dalam definisi yang dikemukakan oleh Al-Tufi. Fana adalah fananya sifat jiwa. Sementara itu Al-Kusyairi merumuskan dengan sinarnya sifat-sifat tercela. Kemudian pengertian baqo berarti mendirikan sifat-sifat terpuji kepada Allah. Konsep fana tidak dapat dipisahkan oleh baqo, dan keduanya merupakan konsep yang berpasangan. Kemudian yang ketiga ada pengertian ittihad. Jika tahap al-baqo telah tercapai, maka dengan sendirinya tercapai pula tahapan ittihad. Dalam tingkatan ini seorang sufi adalah merasa nyawa dirinya bersatu dengan Tuhan. Di sini saya akan menyampaikan tentang bab 7 yang berjudul konsep mahabbah, roja, dan khauf. Pengertian mahabbah sendiri yaitu suatu usaha sungguh-sungguh dari seseorang untuk mencapai tingkat kecintaan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan roja yaitu berharap untuk memperoleh rahmat dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan khauf yaitu ungkapan derita hati dan kegelisahan yang disebabkan terjadinya sesuatu. Untuk manfaatnya sendiri, mahabbah yaitu dapat menolong kita ketika di akhirat kelak, dan roja itu mendapatkan kita rasa semangat yang tinggi, sedangkan khauf yaitu agar terhindar dari kemaksiatan. Untuk yang bab 8 yaitu aliran-aliran tasawuf. Definisi tasawuf sendiri yaitu suatu ajaran tentang bagaimana mensucikan jiwa. Untuk macam-macam aliran tasawuf yaitu ada akhlaki, irfani, dan falsafi. Untuk kelebihannya mempelajari ilmu tasawuf ada 3, yaitu yang pertama memiliki kecerdasan emosional, yang kedua memiliki kecerdasan spiritual, dan yang ketiga memiliki keilmuan yang memadai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.